Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali lagi dengan saya Arata. Di sini kita akan bahas mengenai review, unboxing, tutorial, serta tips trik mengenai teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arata Project. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai sebuah smartphone yang telah saya gunakan kurang lebih 2 minggu, yakni Realme C11. Realme C11 ini juga sudah saya buatkan video unboxingnya. Kalau mau lihat, silahkan klik di sini. Di sini apa di sini ya? Sekitar sini lah pokoknya. Mungkin langsung aja ke videonya. Let's check this out. Pertama saat kita melihat dari si Realme C11 adalah dari desainnya. Tentu kita perlu sangat-sangat amat apresiasi. Kenapa? Karena biasanya Realme dari Realme 3, 5, 6, Narzo, C3, dan sebagainya itu modul kameranya kan vertikal ke bawah. Sedangkan yang sekarang dia sudah bentuknya kotak. Terlebih lagi saat kita genggam itu rasanya solid, enak banget. Kenapa? Karena bagian belakangnya nggak cuma sekedar polikarbonat glossy biasa aja, tapi dia ada teksturnya. Terus ada tulisan Realme yang cukup besar, tapi ini keren kok. Masih nggak jauh-jauh dari desainnya, saat kita ke depan, maka kita langsung menemukan layar dengan bentang 6,5 inch dengan resolusi HD+. Dia juga menggunakan kamera dengan model water drop. Dan menurut saya ini udah oke banget sih, terlebih juga untuk bezel-bezelnya cukup tipis di kelasnya. Memang sih agak tebal di bagian bawah, tapi mengingat harganya ini oke loh. Justru kalau kadang-kadang kalau ketipisan kan malah jadi kepencet-pencet. Emang sih kalau dilihat layar ini cukup besar dengan resolusi yang masih HD+. Kalau buat kalian pemuja pixel ini ya kelihatan sih ini pixelnya masih kelihatan dan kurang wow gitu warnanya. Cuma buat pemakaian sehari-hari menurut saya ini udah cukup banget. Terlebih dia juga sudah mengusung rasio kekinian, jadi kerasa enak banget dan pas kalau misalnya masukin di kantong. Oh ya, sedikit lagi tentang desainnya, dia itu ngeluarin dua versi. Jadi ada yang warnanya hijau seperti ini, terus ada juga versi yang hitam rada ke abu-abu kayak gitu. Buat saya pribadi sih kayaknya hijau ini lebih menarik. Oh ya, sama di pembagian pembelian, kurangnya itu dia nggak ada soft case-nya. Nggak tahu ya, maksudnya tinggal nambahin soft case yang mungkin harganya kalau kita beli di online shop kan paling cuma 15.000, 20.000 aja, kenapa nggak mau sih? Nah, berlanjut pembicaraan yang sangat-sangat dinantikan kalau misalnya kita membeli smartphone entry level, yaitu performanya. Performa dari si Realme C11 ini dengan harga di range 1,5 sampai 1,7 ini menurut saya cukup memuaskan. Dia menggunakan prosesor MediaTek Helio G35 yang terkenal kalau si seri G itu kan seri gaming ya. Jadi apakah sangat wow? Buatkan pemuja Antutu benchmark, dia itu mendapatkan skor di angka 100 ribuan. Lebih dari 100 ribu lah, tepatnya 109. Menurut saya ini sudah cukup banget. Karena kalau kita lihat dari rival-rivalnya itu biasanya masih 90 ribuan, dan ini sudah mencentuh sampai 100 ribuan gitu. Untuk real penggunaannya, saat saya menggunakan game PUBG Mobile, dia mendapatkan settingan di balance medium. Dan itu sudah oke banget saat saya gunakan ya. Terlebih lagi mungkin ya ada sedikit frame drop tapi nggak begitu mengganggu. Saat digunakan Mobile Legends juga dia bisa mentok full kanan, mentok kanan, dan masih playable banget sih. Oh ya, untuk informasi aja, jadi si Realme C11 ini dia ada dua varian, yang 2GB dan juga RAM 3GB. Yang saat ini saya pegang ini adalah yang RAM 3GB. Kenapa? Karena saya pikir di tahun 2020 kayaknya minimal 3GB loh. Karena untuk penggunaan pribadi, buat secara umum ya, sosial media, buka multitasking, ini sebenarnya udah oke. Walaupun kalau udah kebanyakan dia mulai kerasa lemotnya. But I think ya 3GB untuk range harganya ini udah oke. Makanya dengan harga mungkin kurang lebih 100-200 ribu dengan yang RAM 2GB, saya rekomendasikan mending ambil yang 3GB aja. Kemudian nggak jauh-jauh dari masalah performanya, juga saya katakan sebelumnya bahwa dia menggunakan MediaTek Helio G35, dan ini prosesor yang terbilang masih baru. Jadi optimalisasinya saya yakin ini masih bisa lagi. Karena kalau pikir-pikir seri gitu kan biasanya untuk gaming ya. Masa kayaknya, nggak tahu ya, saya saat pakai tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak harusnya bisa nih. Saya yakin mungkin beberapa bulan kemudian kalau misalkan dari Realme atau dari gamenya bisa melakukan update untuk optimalisasi di prosesor G35, performa si Realme C11 ini bisa lebih baik. Oh ya, buat yang suka game tentunya nggak ketinggalan ya. Kalian sudah tahu kalau di Realme UI juga ada game space, dimana kalau kita lagi main game itu bisa ngeblok dari misalkan ada pesan masuk, WhatsApp masuk. Jadi ini udah oke banget. Nah, ngomongin tadi game, kira-kira kalau saat kita bermain game, baterainya berkurang berapa sih?
Dengan baterai sebesar 5000 mAh, saya katakan ini smartphone yang sangat irit. Jadi dia untuk satu match di PUBG sekitar ya 20 menitan lah ya kurang lebih. Itu habisnya sekitar 3% aja. Dan untuk pemakaian sehari-hari saat saya gunakan untuk sosial media, kebanyakan sosial media ya, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, ya main game sesekali itu bisa bertahan sampai 2 harian. Kira-kira di hari keduanya itu sampai sore itu masih oke banget, masih bisa. Walaupun kekurangannya adalah dari sisi saat ngecasnya ya, jadi dia masih menggunakan port micro USB yang ketinggalan memang. Cuma ya mengingat harganya lagi-lagi dimaklumi. Kemudian masuk ke sektor kameranya, dia untuk kamera belakang ini dia 13 megapiksel dan juga ditemani dengan kamera depth sensornya. Menurut saya hasilnya ya so-so aja untuk di range harganya. Nggak tahu ya, saya merasa kayak nggak ada yang wow di range harganya. Beda kayak dulu kalau saya pernah review Realme 3 ya, sebelumnya itu untuk range harganya itu udah wow. Cuma kalau yang ini kayaknya biasa aja sih. Bisa dilihat, coba bisa nilai oleh kalian sendiri. Untuk perekaman videonya, dia bisa merekam hingga Full HD di 30 fps. Dia nggak ada penstabilan apapun, OIS maupun EIS juga nggak ada, jadi standar aja. But it's okay, menurut saya ini udah oke, udah bagus. Dynamic range-nya juga masih nangkep lah ya. Fokusnya juga cepat. Ini jadi saya merekam menggunakan Realme C11 di resolusi Full HD 30 fps. Keluhan saya hanyalah di bagian sektor kamera depan. Nggak tahu kenapa saat saya pikir si Realme ini kan saudaraan sama Oppo. Saya pikir dia kualitasnya bakal wow, tapi saat saya coba ternyata biasa-biasa aja dan cenderung saya cukup. Ya kenapa sih? Karena saat saya gunakan untuk ambil foto saya sendiri, selfie di ruangan yang cukup cahaya, dia masih kelihatan ya kayak kurang tajam gitu. Dan juga dynamic range-nya kurang nangkap waktu foto selfie ya. Kalau untuk kamera utamanya sih nggak ada masalah. Oke, yang terakhir adalah dari sisi fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya mungkin pertama dari Realme UI. Realme UI kalau dijelasin itu panjang banget. Intinya kalau kalian pengen Realme UI itu fitur-fiturnya lengkap banget, dari mulai pengen ngatur bentuk ikonnya seperti apa, terus tombol navigasinya seperti apa, itu bisa diatur, gesturnya juga seperti apa, itu lengkap. Terlebih lagi mungkin yang sedikit saya sayangkan adalah dari fitur keamanannya. Jadi kalau kalian lihat memang dari desainnya dari belakang ini kan nggak ada sidik jarinya. Di bagian samping juga nggak ada buat tempat sidik jari, apalagi di bagian depan. Memang si Realme C11 ini masih menggunakan, bukan masih menggunakan, dia tidak menggunakan sensor sidik jari. Jadi untuk keamanannya menggunakan face unlock yang kecepatannya so-so aja. Jadi kesimpulannya menurut saya pribadi, si Realme C11 ini untuk saat ini dia masih tergolong ya bolehlah kalau kalian beli, dan untuk keseharian ini udah cukup, udah mantep banget. Kenapa saya bilang tadi untuk saat ini? Kenapa? Karena saya pikir kedepannya pasti si Realme C11 ini akan mendapatkan update untuk optimalisasi si prosesornya. Karena kan prosesor G35 ini merupakan prosesor yang terbaru, masih baru lah. Jadi menurut saya optimalisasinya tuh masih kurang, nggak tahu kenapa kalau dipakai tuh kayak kurang gigit gitu. Jadi kalau kalian mau nunggu mungkin ke depan ini bisa lebih baik lagi. So jadi itu aja untuk kesimpulan saya saat ini. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau mungkin informasi bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.